Nabi SAW. At-taibu habibullah. Orang taubat itu, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Jadi siapa yang bertaubat, dia akan dikasihi oleh Allah. Jadi orang yang bermaksiat, sekalipun banyak maksiatnya, kalau dia bertaubat, maka dia insya Allah menjadi kekasih. Maka tidak boleh berputus asa. Tidak boleh berputus asa dengan maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Wattaibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Seperti orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Itulah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Seolah-olah dia tidak berdosa. Dia sudah bersih. Kesalahannya dimaafkan Allah. Berarti dia jadi fitrah. Insya Allah orang seperti ini, orang yang sudah bertaubat kepada Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena dia sudah dibersihkan oleh Allah dengan taubat. Inilah yang kita butuhkan kalau kita bertaubat. Taubat kita diterima oleh Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu abrahu bi taubatil 'abd." Abdul mu'mini min rajulin nazala fi 'adlin dawiyatin muhlikatin. Lallahu abrahu bi taubatil 'abd. Sungguh Allah lebih senang, bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Seorang hamba yang bertaubat kepada Allah, seorang hamba yang mukmin, daripada seorang laki-laki yang singgah di tanah yang menyakitkan, di tanah yang gersang, di tanah yang menyakitkan, yang menyulitkan, muhlikatin lagi membinasakan. Ma'ahu rahilatuhu, dia membawa kendaraannya, dia bawalah kendaraannya. Dia ini seorang yang berkelana, seorang yang berjalan jauh di tanah yang tandus, yang panas, ya. Tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada kayu tempat singgah untuk bernaung. Dia membawa kendaraannya, alaiha zaduha, di atas kendaraannya ta'amuhu wa syarabuh, ada makanannya, ada minumannya. Dia membawa minumannya, dia membawa makanannya di atas kendaraannya. Fawadu'a ra'sahu, maka dia meletakkan tangannya, kepalanya, maka dia letakkan kepalanya, dia berbaring. Panama naumatan, maka dia tidur dengan nyenyak. Fastayqadha, maka dia terbangun. Wa qad zahabat rahilatuhu, sungguh telah hilang kendaraannya. Fatalabaha, maka dia mencari kendaraannya. Hatta idza ishtadda alaihi al-arru, sehingga saat bersangatan kepadanya rasa panas, dia sudah betul-betul kesulitan, dia sudah merasa panas, dia sudah kecapean, dia sudah lelah, wal atas dan kehausan. Oh masyaallah. Qal arji'u ila makani alladhi kuntu fih. Kembali sajalah aku ke tempatku yang sebelumnya. Setelah dia cari kendaraannya, setelah dia cari makanannya dan minumannya, apa yang dia rasakan, rasa lelah yang luar biasa. Maka dia berniat pergi ke tempat sebelumnya, yang sebelumnya dia tertidur. Maka setelah itu dia berbaring. Maka dia tertidur. Fastaiqadha, maka dia terbangun. Wa qad za'abat rahilatu liyamuta. Fastaiqadha fa idzan rahilatuhu 'indahu 'alaiha zaduhu wa syarabuhu. Fallahu ta'ala ashaddu farhan bi taubatil 'abdil mu'min min hadha bi rahilatihi. Maka dia terbangun. Fa anamu hatta amuta, maka aku tidurlah sampai aku mati. Fawadu'a ra'sahu, maka dia letakkan kepalanya ala sa'idihi, di atas tangannya, atas pergelangannya, liyamuta, menjelang kematiannya. Maka dia terbangun. Maka tiba-tiba kendaraannya sudah ada di sampingnya. Alaiha zaduhu, masih ada minumannya, masih ada belanjanya, masih ada makanannya, wasyarabuhu, dan minumannya. Fallahu ta'ala, maka sungguh Allah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala asyaddu farhan, lebih senang lagi bitaubatil abdi, dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin, min ada dari orang ini birahilatihi, dengan kendaraannya. Alangkah bahagianya dia, alangkah senangnya dia ketika kendaraannya sudah ada di sampingnya, padahal dia sudah berputus asa, dia sudah tidak akan mungkin mendapatkan kendaraannya dan minumannya lagi. Maka dia sudah putus asa menjelang kematiannya. Ya Allah, aku akan mati, tidak akan mungkin ke belakang, tidak akan sanggup ke muka, tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada orang tempat bertanya.
maka dia pasrah menjelang kematiannya. Bisa jadi aku akan mati, tiba-tiba datang kendaraannya, maka dia merasa bahagia, alhamdulillah ya Allah. Maka alangkah senangnya dia ketika dia mendapatkan kendaraannya dan makanannya dan minumannya. Maka Allah lebih senang lagi mendengarkan seorang hamba yang bertaubat kepadanya daripada orang ini dengan kendaraannya. Maka senang Allah mendengar taubat seorang hamba. Maka karena senangnya dia, wa fi ba'dil alfaz qala min shiddati farhihi, dia berkata karena riangnya dia, idza arada syukrallah, saat dia ingin bersyukur kepada Allah, ana rabbuk wa anta abdi, aku adalah Tuhanmu, kau adalah hambaku. Dalam sebuah keterangan dijelaskan, ketika dia mau bersyukur kepada Allah, karena bahagianya, karena senangnya, ya, karena riangnya, maka dia salah bilang. Apa yang dia katakan? Terima kasih ya Allah, kau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kau adalah hambaku, aku Tuhanmu ya Allah, aku Tuhanmu. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena bahagianya. Kenapa? Karena dia tidak jadi mati. Maka Allah lebih senang lagi dengan anak muda, dengan orang yang bertaubat kepada Allah, daripada seorang yang tidak jadi mati karena bahagia yang luar biasa. Kita ketika kita bermaksiat, Allah masih mengharapkan kita ketika kita berdosa, maka tidak boleh putus asa. Malam yugargir, selama kita belum gargarah, maka Allah pasti menerima kita. Asalkan kita betul-betul mengharapkan dan yakin, takut terhadap dosa-dosa kita. Pakai HP Android, ya, HP pakai Android yang harganya 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 4 juta, bahkan harganya 6 juta, 8 juta, dipakainya di pondok. Keinginan untuk membeli HP, tapi orang tua tidak mampu membelinya. Akhirnya apa yang dilakukannya? Mencuri HP kawannya. Mencuri HP kawannya. Dia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh kawannya sendiri. Maka HP itu bisa mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Selain HP ada juga sepeda motor. Ya, saat ini kita sama-sama melihat bahwa banyak santri yang memiliki sepeda motor yang ditaruh di banjar-banjar, ya, di samping pondok. Padahal kawannya banyak yang tidak punya sepeda motor. Terjadinya kesenjangan sosial, terjadinya perbedaan antara santri yang satu dengan santri yang lain. Bahkan kegunaan sepeda motor dilihat, bukan digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Sering yang punya sepeda motor ini saya lihat, ya, datang dari Penyambungan jam 2 malam. Bahkan ada yang datang jam 3 malam. Entah apa yang dilakukannya di Penyambungan tidak tahu. Bahkan kalau di Penyambungan sering ketemu dengan santri. Pakai sepeda motor, ditanya alasannya ngaji terus alasannya. Entah itu benar atau tidak tahu. Ya, memang benar sebagian sepeda motor ini digunakan untuk jalan-jalan. Ini semua adalah mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial antara santri yang satu dengan santri yang lain. Dulu sangat jarang santri yang memakai sepeda motor. Dulu santri kebanyakan pakai lampu stormak, pakai lampu Ciporong, pakai lampu Ciporong. Masih sedikit yang memakai listrik. Kalau sekarang sudah kebanyakan listrik. Jadi sudah bertambah mewah sekarang santri. Tidak lagi seperti dulu. Kalau menurut saya belum pantas lagi disebut dengan pokir. Pokir itu kan di bawah miskin. Ya. Miskin itu kan orang yang miskin itu adalah orang yang mendapatkan hasil dari keringatnya hari ini, dan hasil itu bisa dia makan untuk hari ini saja, untuk
besok tidak ada lagi. Kalau fakir dia bekerja hari ini, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkannya untuk hari ini. Itu fakir. Kalian adalah fakir. Kalau orang tua tidak mengasih belanja untuk kalian, maka bagaimana kalian bisa menjalankan aktivitas kalian di sini, yaitu belajar. Saya lihat di zaman ini banyak sekali yang hidupnya bermewah. Ya, bermewah-mewah. Bahkan belanja santri pun ya ada yang melebihi 1 juta ke atas. Belanjanya per bulan. Ditanya orang tuanya, kenapa dia kasih ya belanja yang banyak kepada anaknya? Dia takut anaknya kelaparan. Padahal apa yang terjadi? Dengan duit yang dikasih itu, anaknya dengan mudah keluaran malam. Pergi ke warnet, banyak bungan, ya, sampai jam 4 pagi baru pulang. Kerjanya di warnet terus, nonton YouTube, ya, nonton YouTube, main game segala macam. Kehidupan santri sekarang sudah semakin mewah. Hampir sama dengan Pak Tayat juga, mewah sekali. Sekolah umumnya tidak boleh pakai cincin emas, tidak boleh pakai kalung emas, tidak boleh berpenampilan seperti ya perempuan yang tidak sekolah, tidak boleh pakai bedak, tidak boleh pakai lipstick. Jadi kalau ingin sekolah dengan belajar, kalau ingin belajar maka tinggalkanlah barang-barang mewah. Barang-barang mewah itu adalah membuat kita jauh dari belajar. Asik main game, asik main HP. Kurang itu, ya. Makanya bajunya semuanya sama, tidak boleh berwarna-warni. Biar apa? Biar tidak ada perbedaan. Itu warna hitam. Ya. Mungkin karena malas mencucinya akhirnya berubah menjadi hitam. Hampir semua putih ya. Iya. Untuk apa semua disamakan? Supaya tidak ada terjadi kesenjangan. Kurangi ketampanan. Ya. Jas itu adalah sebagai pelengkap saja. Tetap tampan kan? Itu tampan kan Adis? Menikahi dong kan, mana dinikahi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa qadi hawaijna hawaijus sa'ilin. Washfi amradana amradul muslimin wahtim bis sa'adati ajma'in. Kita lihat silakan. Is a structure used for talking about a real situation in the past. Silakan lihat artinya. The conditional sentence juga disebut conditional jenis 3 atau tingkat 3. Definisinya adalah sebuah susunan bahasa yang digunakan untuk membicarakan tentang situasi-situasi ataupun keadaan-keadaan yang tidak jelas di masa lampau. Saya ulangi sekali lagi, nama lain daripada that conditional adalah bisa disebut dia conditional type 3. Conditional type 3. Kemudian selanjutnya lihat di bawah. The structure of the third conditional sentence
the structure, the third conditional sentence, like other conditionals. The third conditional sentence bisa juga disebut dia seperti conditional yang lain. Bisa juga disebut dia seperti conditional yang lain. A third conditional sentence consists of two clauses. A third conditional terdiri daripada dua klausa. Yang pertama disebut dia klausa pertama, if clause, dan yang kedua adalah main clause. Ya, yang kedua disebut main clause. Lihat contoh, if clause. If I had studied harder, itu disebut contoh if clause, sedangkan main clause-nya I would have passed the exam. Sedangkan explanation-nya I failed the exam because I didn't study hard enough. Jadi di dalam third conditional sentence ada istilah if clause dengan main clause. Ada istilah if clause dengan main clause. Apa itu if clause? If clause itu pemahaman secara makna bahasa Indonesia adalah anak kalimat. Sedangkan main clause disebut induk kalimat. Artinya pembahasan masalah if clause dan main clause adalah berada dia dalam third conditional. Secara khusus pada umumnya dia berada pada conditional sentence. Ya, conditional sentence. Dipahami? Jadi if clause itu adalah anak-anak kalimat, sedangkan main clause induk kalimat. Antara if clause dan main clause di dalam that conditional sentence adalah dua istilah yang tak bisa dipisahkan. Bisa dipahami? Studied harder. Ya, ingat. Tanda daripada if clause itu, ini if clause, tandanya ada komanya. Koma ini sangat mempengaruhi kepada if clause. If clause itu harus susunan bahasanya memakai koma. Ya, anak kalimat itu tandanya harus pakai koma di susunan bahasanya. Contoh if I had studied harder. Ini disebut if clause atau namanya tadi anak kalimat. Artinya if clause ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada main clause, tanpa ada induk kalimat. Persamaan makna bahasa dalam bahasa Arab seperti susunan mubtada khobar. Mubtada tidak akan bisa berdiri tanpa ada khobar. Khobar tidak akan bisa berdiri tanpa ada mubtada. Main clause tidak akan bisa berdiri tanpa if clause. Bisa dipahami? Ya. Oke. Dalam istilah conditional atau bahasa singkatnya third conditional sentences. Enggak, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nama lain daripada if clause, ada nama lainnya apa? Subordinate clause. Ya, boleh kau sebut dia if clause, boleh subordinate clause. Contoh if I had studied harder, boleh disebut dia subordinate clause atau if clause. Maknanya sama-sama tujuannya menunjukkan anak kalimat. Apakah nama lain daripada if clause adalah subordinate? Apakah nama lain daripada subordinate clause? If clause. Other name. Boleh. Ya. Bisa dipahami kan? Ada lagi yang menanyakan? Silakan. Sebatas ini ada yang menanyakan, silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk datang ini ya. Kamu maksudnya kamu?
satu ulang. Semuanya harus apa namanya? Hening cipta. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan standar versi Jaya Mujid. Jaya hadir. Tetap jaya ya. Harus tetap jaya. Jangan mondor. Kalau mondor jaya tetap jaya terus. Aku tetap puasa. Bahwa sifatillah dan fi akhirihi fasor mata batu. Long baca beda. Terbaca juga. Yang dalam membaca. Punya kini yang menguatkan pelawak deh. Kita menguatkan Matu menurut Antokia masalah. Oh bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. To bukan korokolakan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wadrib lahum masalan ashabal mursalun. Wadrib makna ij'al. Muhammad jadikan olehmu ashabal qaryah penduduk kota Antioquia sebagai perbandingan. Antioquia dijadikan sebagai perbandingan dalam masalah apa? Irja'al mursalun, ketika datang akan mereka oleh beberapa orang utusan. Sudah? Wadrib lahum, Muhammad jadikan olehmu penduduk kota Antioquia sebagai perbandingan. Siapa yang dijadikan perbandingan? Penduduk kota Antioquia. Sudah ya? Siapa yang dijadikan perbandingan? Penduduk kota Antioquia. Siapa yang disuruh untuk menjadikan kota Antioquia perbandingan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Kota Antioquia dijadikan sebagai perbandingan dalam masalah apa?
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. Muhammad, jadikan olehmu penduduk kota Antioquia sebagai perbandingan. Kota Antioquia dijadikan perbandingan dalam masalah apa? Ilja'al mursalun. Apa artinya? Ketika datang akan mereka itu oleh beberapa orang utusan. Ketika datang akan mereka tadi watrib makna ij'al, jadikan olehmu penduduk Antioquia sebagai perbandingan. Antioquia boleh dia dipatahkan hamzahnya itu, boleh dikasrohkan, boleh kita baca Antioquia dan boleh Intioquia. Udah ya? Di mana Antioquia itu? Antioquia itu dijadikan perbandingan sebagai Ilja'ahal mursalun. Kalimat ilja'aha adalah badal. Kalimat ilja'aha sampai akhirnya itu adalah badal. Apa ta'rif badal? Badal. Apa arti badal? Mengganti. Apa ta'rif badal? Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Apabila diganti isim, gantinya isim. Kalau gigi yang diganti, ganti dengan gram, nggak bisa. Jadi kalau isim yang diganti, gantinya tetap isim. Kalau fi'il yang diganti, gantinya fi'il. Pengganti dia harus mengikuti akan sekalian i'rab. Apa i'rabnya? Al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalimati ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab ialah berubah-ubahan akhir kalimat. Kenapa berubah-ubah akhir kalimat? Karena berbeda-beda amil yang masuk. Apa itu amil? Ada amil. Tulang hamil, Pak. Apa amil? Pekerja, petugas masuk pada akhir kalimat, maka akhirnya Zaidun. Kalau kita masukkan amilnya ja'a, maka Zaid itu dibaca apa? Ja'a Zaidun. Karena amilnya amil rofa. Ja'a itu amil rofa di kalimat. Maka setelah masuk ja'a pada kalimat Zaid, maka Zaid itu wajib dibaca Zaidun. Ja'a Zaidun, tidak boleh yang lain. Kenapa diropangkan akhir kalimat? Karena amilnya amil rofa. Apa boleh dibaca lagi Ja'a Zaidan? Tidak. Ja'a Zaidin? Ja'a Zaid? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena amilnya amil rofa. Benar ya? Hah? Kalau amilnya amil nasab, mana contoh amil nasab? Ra'aitu. Ra'aitu amil ini, ra'aitu ini amil nasab. Kalau kita masukkan ra'aitu kepada kalimat Zaid, bagaimana pembacaan? Ra'aitu Zaid itu sudah berubah dari dhammah ke fathah dan dari fathah ke kasrah. Zaidun dia didomahkan, alamat rofanya dhammah. Zaidan dia dinasabkan, alamat nasabnya fathah. Dan Zaidin dia dikhafatkan, alamat rofanya kasrah. Itulah yang dinamakan itulah yang dinamakan idrab. Karena berbeda-beda amil yang masuk.
Asli mara beda-beda dia air na alusannya. Kedua, ketiga. Gelas pertama kita buat amilnya gula putih. Bikin kocok gula putih. Sendiri ini manis. Kenapa dia manis? Karena amilnya amil manis. Amil manis sih. Amil manis ini. Amil manis dia. Amilnya bukan amil manis. Gelas yang kedua kita masukkan padanya garam, kita kocok dia. Bagaimana rasanya? Asin. Asin dia, asin. Amilna. Ketiga kita masukkan cabai. Kemudian dia apa? Bagaimana rasanya? Rasanya pedas. Kenapa beda-beda rasa air putih yang dia gelas ini, sedangkan dasarnya tadi air putih? Karena beda-beda amilnya. Kalau masuk amil manis, gula putih adalah manis, maka air ini manis. Kalau masuk garam ke gelas yang kedua, maka air putih yang di sini rasanya asin, karena amilnya asin. Apa beda? Karena amilnya beda-beda. Ada badal terbagi berapa ya? 4. Pertama badal badalus syai' minas syai', atau dinamakan juga badal apa itu? Badalul kulli minal kull. Dan bagian kedua dari ayat yang tadi ada kami pilih syai wa huwa samiul basir. Jadi bagian pertama tadi dari kami pilih syai semisal mereka. Kemudian bagian keduanya yaitu apa? Ayat wa huwa samiul basir mu'attilati. Apa itu ma'amfilah itu? An-nafina sejari sifat. Kalau yang menafikan semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang menyatakan ma'amfilah adalah mengatakan Allah Ta'ala. Jadi cukup untuk menolak ayat apa? Wa huwa samiul basir. Jadi hikmah mendahului laisa kamitslihi syai'. Wa in kana min babi taqdimi Karena walaupun kan salbu ala kufar, apa yang tadi salbu itu artinya nafkah, ya kan? Menjatuhkan nafi dari kan bermisi nafi lalu nafi tadi apa ayat laisa kamitslihi syai'. Sebab ini didahulukan nafi, baru sesudah itu disebutkan isbat. Maksudnya menafikan serupaan bagi Allah Ta'ala, baru disebutkan setidaknya apa menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala. Saya itu menjadi apa? Menjadi khabar kana wa in kana al-aula min babi tadi wa in kana al-aula
Aksa. Ya. Ingkan al-aula, walaupun yang lebih utama, kafirin minal mawaqif, ada kebanyakan tempat, walaupun yang lebih utama mendahulukan apa tadi, walaupun yang lebih utama di kafirin minal mawaqif, pada kebanyakan tempat. Terus al-aqsa, sebaliknya. Apa maksud sebaliknya? Sebaliknya didahulukan baru nafi. Ya, itu kebanyakan pada susunan bahasa Arab. Dalam susunan bahasa Arab itu lebih banyak, tidak disebutkan dulu isbat kemudian baru nafi. Tapi di sini tidak, pada ayat ini disebutkan dulu nafi baru isbat. Apa hikmahnya? Nah, ini akan dijelaskan dari sini. Ya, apa hikmah? Kenapa didahulukan isbat kemudian baru disebutkan? Kenapa didahulukan nafi baru disebutkan isbat? La'au hamat tasbiha. Ya kan? Dari waktu ini. Yuklafu. Dari yuklafu disamai. Diuzunin. Beda itu nanti biiznin dengan diuzunin ya. Kalau biiznin dengan izin. Kalau diuzunin dengan telinga. Dihadapatin. Jadi apa katanya? Idil ladzi yuklafu. Jadi apa katanya? Annahu law bada'a, bahwa jika seandainya dimulai bis-sam'i wal basari, seandainya dimulai menyebutkan sama' dan basar dulu, seandainya disebutkan dalam ayat was sami'ul basir, apa yang terjadi? La'auhamat tashbih, akan meragukan tashbih, akan bisa meragukan penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Seandainya disebutkan duluan ayat was sami'ul basir, baru laisa kamitslihi syai'. La'auhamat tashbih, akan bisa meragukan penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Disamai karena yuklaf, karena yang biasa pada sama, karena yang biasa pada sama pada pendengaran. Anda mubi'udhunin, bahwasanya dengan telinga. Ketika dikatakan mendengar